Ini adalah total dividen saham yang saya terima dari saham yang saya laporkan di SPT tahunan tahun lalu. Angka ini sudah hampir menyamai pendapatan aktif saya sebagai seorang dosen. Dan sering sekali muncul di benak saya, apakah mungkin saat ini saya bisa hidup hanya dari dividen saham saja? Dan kalau bisa, butuh berapa banyak dan beli saham apa saja? Untuk menjawab pertanyaan saya, di video ini sudah hadir dua orang investor yang sudah sukses hidup dari saham, di mana 90% aset kekayaan mereka itu berupa saham. Saya 90% di saham. Ya, dividen buat hidup, capital gain buat makin kaya. Di video ini kita akan sama-sama berdiskusi dengan Pak Sumadi dan Pak Billy dari Pink. Dan mereka akan menceritakan yang pertama, apakah mungkin hidup dari dividen saham. Yang kedua, bagaimana komposisi dari aset dan jumlah saham mereka. Yang ketiga, bagaimana tips investor pemula bisa mulai hidup dari dividen saham. Langsung saja kita mulai videonya. Part pertama, apakah mungkin hidup dari dividen saham? Pertanyaan yang selalu muncul adalah apakah bisa sih kita hidup dari dividen saham? Untuk bisa hidup dari saham, konsepnya sebenarnya simple ya. Kita harus punya portfolio investasi berupa saham, kemudian saham-saham yang kita punyai itu membagikan dividen, dan total dividennya itu harus lebih besar daripada biaya hidup kita. Tapi tentu saja kita harus tahu hitung-hitungan detail dari berapa kebutuhan seseorang untuk bisa mulai hidup dari dividen saham. Jadi langsung saja kita akan dengarkan pendapat dari dua orang investor saham sukses ini. Mungkin sebelum langsung ke investment, saya mau tekanin buat teman-teman di sana ya, harus bedain namanya cost of living sama standard of living. Oke. Nah, cost of living gimana ya? Kalau misalnya kita tinggal di Jakarta, makan kurang lebih 20.000, 15.000, tergantung tempat dan daerah. Nah, sedangkan kalau standard of living, kalau kita mau makan yang fancy, 100.000, terus kopinya maunya yang di Starbucks atau apapun yang mahal. Nah, itu standar. Nah, standar ini yang beda-beda. Sebelum berani buat invest, apalagi udah cerita invest terus habis itu dividennya buat lifestyle, harus bisa tentuin dulu cost of livingnya berapa ya, yang istilahnya lifestyle yang pengen diinginin lah, yang costnya berapa lah at least gitu. Nah, baru teman-teman bisa jadi benchmark, at least gue punya harus ada capital berapa buat invest buat bisa cover cost of livingnya itu. Nah, kalau teman-teman masih misalnya dikit-dikit keombangan di, teman beli ini ikutan, apa-apa ikutan nggak punya pendirian, itu akan sulit. Nanti ada untung dikit, saham langsung misalnya langsung ditarik buat beli hal-hal yang ini. Yang pertama tadi sama kayak Pak Sur ya, tentuin dulu minimum lifestyle itu berapa. Ya, kalau di Jakarta saya rasa untuk satu keluarga mungkin untuk hidup cukup oke lah ya, tapi mungkin belum yang gimana banget, mungkin setahun 300 juta lah expense. Itu mungkin saya rasa mungkin minimum lifestyle, atau kalau bahasanya Pak Sur mungkin cost of living. Berarti kan harus ada capital 3M. Oke. Nah, kalau misalnya udah tahu minimum, misalnya nonton lagi pengen naikin nih, harus tahu juga Hollywood lifestyle itu mau gimana. Gitu ya. Saya rasa kalau Hollywood lifestyle-nya saya sih mungkin 10 kali lipat ini. Oke. Itu baru saya bisa benar-benar mungkin bisa dibilang udah nggak perlu mikir lagi mau beli apa, mau makan, rasa udah totally freedom. Itu mungkin perlu tahu dulu nih minimumnya itu berapa, sama Hollywoodnya itu berapa. Itu tiap orang bisa beda-beda. Tergantung mungkin akhirnya di keluarga seperti apa, lifestyle yang diinginkan seperti apa. Gitu. Cuman in general, kalau kita lihat track record dari member-member kita ya, mungkin ada yang udah lebih senior, ada juga mungkin yang masih baru tapi kebetulan sudah punya modal, misalnya udah pernah kerja, pernah punya usaha, punya tabungan, dan setelah belajar mulai berani untuk investnya jumlah yang besar, itu mungkin sekitar 10 kali lipat dari pengeluaran tahunan. 10 kali lipat dari pengeluaran tahunan. Itu in general, karena gini, karena kita harus assume kita di Indonesia inflasi tinggi ya Pak ya. Berarti kita nggak bisa asumsi kalau semua untungnya itu kita pakai buat di hidup saat ini. Karena kalau kita nggak tambahin modalnya lagi, berarti kan kita punya modal itu sebenarnya makin lama makin kecil. Makin kecil, betul. Ya, kalau kita misalnya untung modal 1 miliar, untung 100, semuanya dipakai nih. 1M itu kan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi nilainya kecil Pak. Iya. Gitu. Jadi tetap ada sebagian yang harus direinvestasi. Nah, kalau kita lihat dari track record member, cukup banyak yang bisa capai return setahun 30%. Ya 30% memang kalau nggak analisa baik sih nggak bisa Pak. Saya jujur ngomong. Cuman kalau udah kerjain PR, kalau 30% ini kita pakai sepertiganya, ya, katakanlah dari 10%. Anggapnya dividennya 10%. Sisanya direinvestasikan. Berarti kan kalau modalnya 1 miliar, 100 juta dipakai, untungnya 300. 100 misalnya dipakai, 200 digulung lagi, itu udah bisa cover semuanya Pak. Sampai tahun depannya lagi. Dan masih cukup safe for the long run. Gitu. Karena kan ada tahun pasti yang mungkin nggak bagus. Ada tahun misalnya tiba-tiba market crash. Ada tahun mungkin bisa untung double dalam tahun. Cuman in general kita tarik panjang 30%,
harusnya 10 kali lipat dari biaya hidup kita yang kita inginkan, itu more than enough lah harusnya. Oke. Gitu. Atau kalau mau rumus gampangnya Pak, rumus gampang kalau saya misalnya ngobrol sama orang yang tidak terbiasa dengan bahasa pasar modal, tapi dia ngerti usaha, ya dividen buat hidup, capital gain buat makin kaya. Oke. Nah, itu aja mungkin rumus gampangnya. Dividen buat hidup, capital gain buat makin kaya. Part kedua, bagaimana jumlah komposisi aset dan berapa jumlah saham ideal. Di part ini Pak Sumadi dan Pak Billy akan menceritakan bagaimana komposisi dari aset investasi dan apakah wajib untuk diversifikasi ke aset kelas lainnya. Pertanyaan lainnya yang selalu muncul adalah berapa sih kira-kira idealnya jumlah saham itu? Apakah jumlahnya perlu banyak ataukah tidak? Oke, kalau dari saya sendiri sih secara overall ya portfolio investment, saya 90% di instrumennya saham. Lalu 10%-nya itu cash dalam portfolio saya, karena bagi saya punya saham itu ya kita punya bisnis, jadi investasinya itu saya rasa ya low risk tapi bisa menghasilkan gain yang cukup besar. Jadi saya sangat yakin di investasi saham. Apakah masuk ke instrumen lain gitu segala, saya nggak mau, bukan nggak mau, tapi saya rasa di pasar saham kondisi saat ini di Indonesia masih memberikan return yang lebih maksimal dibandingkan instrumen yang lain. Oke, 90% ya Pak ya? Yes. Kalau Pak Billy, apakah 90% juga ataukah mungkin ada instrumen investasi lain? Mirip. Ya, saya nggak hitungin persisnya ya Pak ya. Cuman di luar dari cash buffer yang untuk saya hidup 1-2 tahun ke depan, itu semuanya di saham. Ya, semuanya di rekening saham. Cuman apakah bentuk dalam portfolio selalu saham semua, itu belum tentu. Tergantung sama opportunity yang tersedia di market saat itu. Kalau misalnya lagi banyak saham murah, saya ketemu misalnya ada 2-3 saham yang murah, diskonnya lebih dari 50% atau bahkan 60% diskonnya, itu saya dorong semua. Tapi kalau misalnya kondisinya saya lagi nggak ketemu saham yang murah, ya saya akan pegang cash, ancang-ancang untuk beli ketika ketemu saham yang murah. Oke, berarti 90% itu maksudnya adalah di akun investasi saham ya? Betul. Cuman komposisinya bisa aja full saham atau mungkin kalau lagi mahal semua, nggak ketemu opportunity, sebagian di cash gitu ya, sebagian di cash di RDR. Oke. Nah ini menarik ya, karena biasanya dari wisdom yang selama ini kita dengarkan pada umumnya, kalau kita baca buku ataupun kita dengar siapapun gitu ya, hampir semuanya bilang kalau bisa diversifikasi. Bahkan ada teori yang mengatakan portfolio yang all weather, tahan semua cuaca ya. Jadi semua masuk di sini, di emas masuk, di mana masuk. Tapi langka sekali kita bisa ketemu dengan seorang investor yang bisa hidup dari satu instrumen aja, yaitu saham. Nah, saya penasaran, berarti bisa jadi diversifikasinya banyak dong. Berarti kan supaya untuk meminimalisir salah pilih, otomatis pasti punya banyak saham kan, 10-15 gitu biasanya. Atau gimana? Kalau dari Pak Sumadi, Pak Billy gimana? Sebenarnya saya mau coba clearing buat teman-teman juga, saat kita berinvestasi di saham, artinya kita berbisnis. Ya. Artinya ada PR yang kita harus lakukan. Siapa pemiliknya, bisnisnya seperti apa, performanya gimana, dan kita harus ikuti terus. Saat kita memilih saham makin banyak, artinya kan PR kita makin banyak. PR-nya makin banyak. Untuk saya sendiri, mungkin bagi saya cuma bisa ngaku buat kontrol 3 atau 4. Itu paling maksimal gitu. Tapi kalau teman-teman mampu ya, misalnya buat melihat, memantau sampai 10 ya boleh aja. Tapi itu balik lagi tergantung size juga ya, besar dananya teman-teman tuh berapa. Karena harus sampai didiversifikasi kayak gitu. Cuma kalau misalnya teman diversifikasi intinya buat tahan cuaca, tapi nggak analisa, itu namanya asal tembak. Kalau kita benar-benar tahu nih, kita cuma tahunya misalnya contoh sektor bank, ya udah bermain di bank aja daripada paksain ini masuk ke tech, masuk ke properti, lalu nggak tahu, nggak analisa sama sekali, itu namanya bunuh diri. Itu artinya kita malah menjadikan performa portfolio kita, karena kan kita nggak tahu apa yang kita beli. Jadi lebih baik stay di circle of competence kita, terus habis itu beli benar-benar saat di diskon, pasti itu akan memberikan return yang melebihi dari indeks ya, di IHSG. Oke. Kalau Pak Billy, sama atau beda? Ya mirip-mirip lah Pak. Saya pribadi mengenai diversifikasi portfolio saham ya, umumnya saya bagi cuma 2-3 saham gitu. Kadang-kadang kalau lagi banyak saham yang murah dan menariknya mirip-mirip, diskonnya mirip-mirip, ya mungkin bisa sampai 5 saham. Tapi jarang, kebanyakan hanya 2-3 saham. Ya, karena opportunity yang bagus banget itu jarang. Gitu. Kalau ada 10 saham semuanya diskon
70%, ya saya beli 10-10-nya gitu. Tapi pada kenyataannya selama saya invest saham belum pernah ya ketemu kondisi seperti itu gitu. Jadi selalu ada 2-3 saham yang selalu lebih menarik daripada yang lain. Itu mungkin nanti kalau size-nya udah jauh lebih besar, seperti beberapa senior yang kita kenal, itu mereka diversifikasi karena terpaksa. Lebih banyak uangnya daripada idenya. Betul. Jadi nawar diskon itu nggak bisa sedalam sampai 70% gitu. Kadang-kadang mungkin diskon 50, 40 udah harus beli karena kalau nggak keserap uangnya. Gitu. Tapi at this point saya masih bagi 2-3 saham in general. Gitu. Nah, ini saya pribadi juga sedikit sharing. Dulunya saat saya masih berinvestasi, di awal investasi saya suka punya saham tuh banyak. Jadi 10-15. Tapi sejak belajar juga ya, kan saya bagian dari komunitas Think juga. Saya berusaha untuk mereduksi jumlah saham ya, karena memang di bagian ada modul yang menceritakan pengelolaan portfolio ya. Kalau seandainya memang kita mau serius, ya kita harus berani untuk betting ke ide-ide yang paling cemerlang gitu ya, dan tidak banyak ide-ide itu bisa bermunculan gitu ya. Part ketiga, bagaimana tips pemula untuk hidup dari saham. Bagi yang baru memulai berinvestasi saham, perjalanan ini bukanlah sprint, melainkan maraton yang memerlukan strategi, ketekunan, dan tentu saja pengetahuan yang mendalam. Tidak mungkin dong kita bisa langsung bermimpi hidup dari saham tanpa tahu bagaimana ilmunya. Nah, berikut adalah tips bagaimana caranya investor bisa mulai perjalanan panjangnya dalam berinvestasi saham. Jadi dividen yield, mungkin kan ada beberapa yang suka invest di saham-saham yang yieldnya itu 7%, 8%, 10% gitu ya. Apakah memang ada di kriteria investasi sahamnya ada yield minimum, dan apakah memang sahamnya harus bagi dividen? Jadi pada dasarnya kita harus ngerti dulu ya, kalau konsep dividen itu sebenarnya adalah residu dari bisnis. Ya. Betul ya Pak ya? Kita bisnis beroperasi, ngasilin labanya mungkin sebagian harus ditahan untuk direinvestasikan, misalnya perbaiki mesin, budgeting untuk gaji karyawan tahun depan, untuk bayar utang misalnya kalau ada, baru sisanya itu yang nggak kepake jadi dividen. Gitu. Jadi kalau saya pribadi Pak, patokan apakah harus ada yield berapa, itu saya pribadi sih nggak ada. Gitu. Cuman in general kalau kita udah lakuin PR, kita beli perusahaan bagus di harga yang murah, dan kita mempertimbangkan faktor GCG dan capital allocation dari si owner, apakah fair atau enggak, itu biasanya ketemunya memang yang dividennya itu besar-besar. Itu secara natural Pak. Jadi saya nggak accept itu dari awal. Gitu. Tapi yang saya perhatikan adalah apakah ini perusahaan cukup bagus untuk bisa ngasilin profit, cukup punya mood yang kuat supaya bisa bertahan dari kompetitor, dan apakah si owner ketika dapat uang cash, dapat untung, dia pakai untungnya ini bijak atau enggak? Gitu. Kadang-kadang saya bisa beli perusahaan yang dividennya itu nggak terlalu besar, tapi sisa uangnya itu dia reinvestasi dan perusahaannya makin bagus Pak, makin besar tahun depan, labanya makin besar lagi. Jadi saya nggak ada patokan yield minimal berapa, tapi saya lihat secara keseluruhan untungnya berapa, dipakainya untuk apa. Kalau memang dia dividennya lebih kecil tapi dia bisa pakai dengan baik, berarti kan itu kan laba tahun makin besar, dividen juga makin besar. Jadi as a whole. 90% ya Pak ya? Yes. Luar biasa loh, lumayan tinggi sekali ya. Berarti kalau misalnya ada guncangan gitu, pasar saham jatuh misalnya ya, ini kan kita pasar saham jatuh atau apa gitu. Karena mungkin saat saya membeli saham itu kan saya menuntut di harga diskon yang sangat besar. Atau kita biasa sebutnya margin of safety ya. At least paling rendahnya ini 50%. Bahkan kalau bisa dapat 70%, 80% seperti zaman COVID kemarin, itu lebih bagus lagi. Memang secara short term harga sahamnya mungkin turun, tapi kan kita tahu bisnisnya kan tetap berjalan. Makanya kalau orang yang investasi di tahun 2020 bisa mendapatkan hasil dari bisnis atau kita sebutnya dividen, itu bisa 30%, 40% yield loh per tahun. Tapi ya kayak batubara atau apapun lah. Nah sekarang ya ada beberapa saham yang dirasa padahal big size ya, gede banget, perusahaan yang punya modalnya gede, itu bisa kasih dividen 8% loh. Kalau teman-teman sadar ya, udah mirip kayak obligasi. Udah kayak obligasi loh, tapi bisnisnya berkembang, punya pricing power. Cuma ya mungkin harga saham balik lagi itu tergantung market. Makanya saya sendiri sangat optimis buat investasi di saham. Yang paling penting kita ngerti apa yang kita beli dan belinya di harga yang murah. Kita harus punya strateginya. Kira-kira gimana nih? Saya harus bisa mencapai ini. Tapi yang paling penting itu jangan buru-buru. Gitu. Karena saya cukup banyak yang ngelihat, termasuk member team Pak, yang masih muda-muda, udah untung banyak itu makin cepat untung makin pengen cepat lagi Pak.
Oke. Terburu-buru. Malah greedy jatuhnya. Iya. Ya, itu sekali kepleset Pak, bisa kayak isi bensin Pak, mulai dari nol. Gitu. Jadi itu yang kita harus apa ya? Tapi memang pengalaman itu nggak bisa bohong, Ya. betul ya. Pengalaman itu yang nggak bisa sekali. Jadi tentuin dulu targetnya, punya strateginya, lalu jangan terburu-buru. Oke. Gitu. Lagian kita kan sebagai as a human ya Pak ya, kita semua tahu Pak, sebenarnya yang bikin kita happy itu kan adalah growth, pertumbuhan. Gitu ya. Mungkin aspeknya banyak Pak, bukan cuma soal finansial. Bisa jadi mungkin hubungan sama keluarga, Spiritual. mungkin juga yang spiritual, mungkin kesehatan badan, mungkin hubungan sama teman, gitu. Jangan pernah pikir untuk buru-buru mau hidup dari saham doang, pengen cepet-cepet freedom, tapi nggak tahu kalau freedom mau ngapain, gitu. Karena itu Indian malah kan stres sendiri Pak, gitu. Jadi lebih baik tahu dulu kalau misalnya mau freedom, tapi misalnya tujuannya pengen kayak Pak Sum, misalnya dulu waktu resign dari kantor, kan ada tujuan, karena pengen spend time lebih banyak sama keluarga, pengen temenin papanya, pengen spend time banyak waktu sama keluarga. Akhirnya ketika memang sudah mencapai katakanlah financial freedom ya, kalau bahasanya gampangnya lah ya, financial freedom, waktu lebihnya itu tahu mau dipakai buat apa. Meninggalkan pekerjaan misalnya, sebenarnya ada cost-nya, tapi kan returnnya adalah langsung keluarga jadi lebih happy. Nah itu jadi make sure sebelum ngambil keputusan besar, bisa dari kantor, ya, jual usahanya supaya bisa santai. Nah itu harus tahu dulu hidupnya mau ngapain. Itu Kalau jadi pensiun dini. banyak lah teman-teman kita yang udah merasakan kayak gitu. Jadi saya pribadi jujur belum. Kalau minimum udah, standar nggak minimum masa udah, itu belum. Tapi berkaca dari pengalaman senior, teman-teman yang lebih dewasa daripada saya, itu banyak banget yang mungkin sempat nih habis financial freedom, oke enak, habis 3 bulan, bosan ngapain ya gitu loh. Akhirnya kerja lagi, gitu. Jadi jangan tergesa-gesa. Mungkin yang teman-teman pakai di luar sana full time investor istilahnya benar-benar fokus berinvestasi. Cuma dalam kamus saya full time investor itu bukan masalah dia punya 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan. Tapi saat kita decision sebagai full time investor, menurut saya at least dalam 1 minggu dia harus melakukan 20 jam analisa saham. Jadi kalau dia misalnya memang masih ada pekerjaan, ya masih ada pekerjaan, mau nggak mau dia harus lembur gitu. Karena saya melihat ya, ada orang luar di sana, oh saya mau full time investor, oke dia resign dari company gitu segala, habis itu dia beli saham tapi nggak analisa. Itu bukan namanya full time investor, namanya pensiunan. Ya, gitu. Saya mau tekenin di sini teman-teman. Ada orang yang mau analisa lebih dalam lagi, istilahnya mau enterprising lah, istilahnya benar-benar ini mungkin yang maunya 6 jam, 7 jam analisa ya boleh aja. Tapi saat mau ambil decision itu harus pertimbangkan apakah capital yang dia punya udah bisa istilahnya tanda petiknya Pak Dodi bilang mau dividen ya, anggapnya dividen 5% lah. Nah lifestyle itu berapa dalam per tahun? Misalnya dia dalam setahun harus 500 juta gitu ya, berarti kan kurang lebih dia harus mengeluarkan ya anggapnya 500 juta, ya 250 juta lah anggapnya setahun ya. Berarti kan dia kurang lebih harus 5M gitu kan, buat bisa mendapatkan nilai itu. Oke. Ya. Jadi kalau dia misalnya nggak ada petik nggak punya capital sebesar itu, mau harus kerja terus. Nah, tapi udah kayak gini udah tergantung CAGR-nya berapa, performa dan investmentnya, terus capitalnya sekarang berapa, itu sangat relatif tergantung dari individunya. Cuma yang saya mau tekanin full time investor itu terkait ya benar-benar full time investor kerjaan investor apa? Analisa ya, read ya, terus habis itu mikir baru invest gitu. Kalau cuma langsung invest itu namanya spekulator atau pensiunan. Oke, itu saja tadi akhir dari perbincangan seru kita mengenai apakah mungkin seseorang bisa hidup dari saham. Percakapan dengan Pak Billy dan Pak Sumadi dari Think telah memberikan kita sekilas pandangan yang sangat berharga tentang bagaimana berinvestasi saham yang baik dan benar. Bagi yang mau cek komunitas saham Think, boleh juga kunjungi website Thinksite dan di situ ada free trial yang bisa dicoba. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.